But you see, it's not me, it's not my family. In your head, they are fighting. Assalamualaikum Sobat Rekap, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Rekap ID. Kali ini kita bakal membahas tentang tema konten yang kenapa tidak ada sequel dari film-film terpopuler yang ada di masa lampau ataupun yang populer-populer pokoknya. Kali ini kita bakal membahas film yang berjudul I, Robot. Ini adalah film yang dibintangi oleh Will Smith. Lagi-lagi kali ini kita bakal membahas film yang bertema fiksi ilmiah, di mana di sini robot bakal jadi salah satu asisten yang sangat membantu banget di dunia modern. Sebenarnya ini film jadul cuy ya, tapi ini udah modern banget karena pembahasan dari tema film ini tuh adalah tentang AI, di mana robot-robot yang sekarang sudah dijadikan alat bantu manusia ternyata memiliki cara berpikir sendiri. Itulah yang membuat seorang detektif yang diperankan oleh Will Smith tidak pernah mempercayai seorang robot. Akankah Will Smith menguasai dunia di hari kiamat robot potensial lainnya di I, Robot 2? Will Smith beralih dari Fresh Prince of Bel-Air di TV ke film dengan Bad Boy, dan meskipun ia mengalami kegagalan selama bertahun-tahun, ia adalah salah satu dari sedikit bintang film yang tersisa. Ketika karir filmnya menanjak, Smith mengikuti formula tertentu yang ia dan manajernya buat berdasarkan film-film sukses sepanjang masa. Semuanya menyertakan unsur-unsur tertentu dari seperti efek khusus, monster atau kisah cinta, sehingga banyak film terbesarnya seperti Men in Black menampilkan unsur-unsur tersebut. Jadi bisa dibilang Will Smith ini memiliki unsur-unsur dari berbagai macam genre film yang berbeda-beda, dan sebagian besar dari unsur tersebut dibintangi oleh Will Smith itu sukses ya kan, termasuk film Men in Black yang mengambil tema alien. Formula ini tidak selalu menjadi jalan yang pasti menuju kesuksesan, seperti yang dibuktikan oleh Wild West West atau After Earth. Formula ini tentu berhasil dalam kasus I, Robot tahun 2004, di mana Smith berperan sebagai detektif yang menyelidiki pembunuhan yang tampaknya dilakukan oleh robot yang seharusnya mustahil mengingat pemrograman mereka. Film ini secara longgar didasarkan pada karya penulis fiksi ilmiah terkenal Isaac Asimov, sampai-sampai Asimov dianggap sebagai yang menyarankan premis tersebut. Film ini merupakan kombinasi menghibur dari aksi beranggaran besar dengan tema-tema yang kadang-kadang bersifat intelektual, seperti robot yang memperoleh kesadaran atau gagasan tentang kehendak bebas versus kendali. I, Robot berakhir dengan karakter Smith dan robot Sony yang diperankan Alan Tudyk Firefly yang mencegah pengambil alihan umat manusia oleh AI yang terlalu protektif bernama Vicky. Tetapi adegan terakhir menunjukkan Sony suatu hari nanti dapat memimpin pemberontakannya sendiri. Dengan mengingat hal itu, apakah I, Robot 2 akan terjadi, mengingat memang ending tersebut merujuk ke si Sony yang suatu saat bakal memimpin pasukan untuk melakukan pemberontakan terhadap umat manusia. Itu bisa jadi referensi akan adanya sequel untuk I, Robot 2. Namun sampai sekarang belum ada berita terbaru yang bisa dibilang konfirmasi tentang I, Robot 2. Padahal kalau melihat dari ending film tersebut, sangat mungkin dibuat sequel dari film ini. Di poin keempat ada Ronald D. Moore, Outlander, disewa untuk menulis I, Robot 2 pada tahun 2007. Tetapi setelah pengumuman ini, tidak ada kabar lain yang terdengar tentang proyek tersebut. Tidak ada premis untuk draft Moore yang pernah diungkapkan, dan satu-satunya hal yang pasti tentang sequelnya adalah sutradara asli Alec Proyas atau The Crow tidak akan kembali setelah pengalaman menyedihkan bekerja dengan Fox di I, Robot.
Jadi bisa dibilang kalau sutradara asli dari iRobot sudah tidak kembali dalam proyek film keduanya, itu sangat sulit yang membuat film keduanya bakal ada suatu hari nanti, mengingat memang sang sutradara lah yang bisa membuat sequel keduanya terjadi. Tapi masalahnya sang sutradara ada masalah dengan pihak produksi, yaitu pihak Fox, yang membuat dia tidak bisa kembali di proyek sequel dari iRobot 2. Di poin kelima ada berita dari Will Smith. Telah membintangi beberapa film laris, tetapi ia hanya kembali untuk sequel dalam beberapa kasus tertentu. Ia tidak menyukai cara pengembangan film-film tersebut dan ia berusaha keras untuk tidak dikenal karena waralaba, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia tidak memilih iRobot 2. Meski begitu, Bad Boys for Life baru-baru ini memberinya kesuksesan yang mengejutkan. Jadi ia mungkin akan mempertimbangkan kembali untuk menjadi atau kembali ke iRobot 2 jika ada konsep yang bagus. Jadi si Will Smith ini adalah tipe-tipe aktor yang tidak mungkin menyetujui untuk mengadakan sequel dari sebuah film kecuali filmnya tersebut memang bakal sukses. Jadi dia yang bakal mempertimbangkan terlebih dahulu untuk melakukan sequel atau tidak. Di poin ke-6, meskipun film aslinya sukses besar pada tahun 2004, film ini tidak membekas di benak penonton seperti beberapa proyek Smith yang lebih terkenal seperti I Am Legend. Setelah 15 tahun berlalu dan sekarang 2024 udah sekitar 20 tahun berlalu ya cuy, sekarang kan 2024 ya. Jadi udah hampir tidak ada tanda-tanda akan dirilisnya iRobot 2. Jadi udah 20 tahun berlalu, rasanya aman untuk menyatakan bahwa proyek sequelnya itu suram. Maksud dari suram di sini adalah ya udah nggak bakal ada lagi. Udah 20 tahun lamanya tidak ada kabar terbaru tentang iRobot 2. Jadi bagi para penggemar yang menyukai tema-tema robot AI yang dibintangi Will Smith, ya kalian ini harus menerima kenyataan tentang berita yang sekarang kalian dengar. Di poin ke-7 Mimin bakal bahas mengapa iRobot belum punya sequel. Ini ada jawaban dari beberapa pengamat film dari luar negeri. Kalau Mimin bakal bacain aja. Alasan film ini tidak memiliki sequel karena film pertama telah mengasingkan kelompok demografi inti yang mendorong minat terhadap film ini. Isaac Asimov mungkin sudah meninggal, tetapi ia tidak dilupakan. Asimov tidak ingin buku-bukunya diangkat menjadi film karena Hollywood selalu mengacaukan fiksi ilmiah dengan unsur-unsur filosofis yang berat di dalamnya. Hollywood menganggap fiksi ilmiah sebagai alasan untuk menciptakan efek CGI yang gemerlap dan adegan aksi yang keras. iRobot, seperti yang ditulis Asimov, merupakan pembahasan filosofis tentang pertanyaan tentang bagaimana manusia akan menghadapi AI yang cerdas, bukan film aksi yang sangat sukses. Jadi sebenarnya memang dari penulis buku fiksi ilmiah Isaac Asimov sendiri tidak ingin buku-bukunya itu diangkat dan dijadikan film-film yang dibuat oleh Hollywood. Itulah mengapa sangat sulit untuk mencari naskah untuk iRobot 2. Sedangkan penulis bukunya sendiri tidak ingin buku-bukunya diangkat menjadi film. Jadi bisa dibilang seperti sebuah dilema gitu ya. Jadi ya begitulah memang salah satu dari alasan yang Mimin dapat dari artikel-artikel yang menjelaskan pernyataan atau alasan-alasan yang diungkapkan oleh para pengamat film, dan ini Amin bacanya di artikel yang pakai bahasa Inggris gitu ya, jadi memang harus diartiin dulu cuy. Dan di poin ke-8 Mimin bakal terus bacain ya ungkapan dari para pengamat ini. Dengan membuat film ini mengabaikan keinginan kreator aslinya, Hollywood telah meludahi makam salah satu tokoh fiksi ilmiah terhebat. Semua orang yang terlibat dalam film itu sudah selesai dan tamat di dunia fiksi ilmiah. Sutradara Alex Proyas yang telah memenangkan beberapa penghargaan sebelum iRobot telah diturunkan jabatannya untuk membuat fiksi ilmiah kelas B. Penulisnya Jeff Vintar belum dapat memperoleh peran sebagai penulis sejak saat itu. Karir sang bintang Will Smith mulai merosot tepat setelah iRobot.
Siapapun yang menyentuh iRobot tidak melakukannya dengan benar dan akan mati. Mati, begitulah kataku, kata si penulis yang memberikan pernyataan untuk iRobot 2. Tidak seorang pun akan menyentuhnya dengan tiang bendera. Sebuah film laga aksi visi ilmiah mungkin dapat menarik banyak penonton, namun melakukan judul iRobot pada film laga itu akan membunuhnya, ujar sang pengamat. Para penggemar fiksi ilmiah akan memastikan film itu mati. Lebih baik Anda menyebutnya dengan nama lain. Jadi menurut pengamat ini memang fiksi ilmiah tentang film iRobot itu memang sudah tamat. Jadi memang dulu tuh nggak sebagus ketenaran dari film I Am Legend. iRobot itu nggak terlalu setenar banget. Jadi kemungkinan alasan nggak tenar itulah yang membuat kenapa tahun 2007 proyek iRobot 2 tidak lagi dijalankan. Sampai sekarang 2024, berarti total 20 tahun lalu sudah tidak ada lagi kabar terbaru tentang iRobot 2. Oke sobat rekap ID, jadi kesimpulan dari Mimin adalah ya mungkin ada aja kemungkinan, tetap bakal ada, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, pasti bakal ada kemungkinan, entah itu adanya atau tidak. Tapi kalau menurut Mimin itu kalau dilihat dari aktor Will Smith tidak akan tertarik lagi memerankan fiksi ilmiah iRobot. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di kolom komentar pendapat kalian biar lebih bisa diperdebatkan lagi daripada Mimin buat statement yang belum pasti juga kebenarannya. Oke segitu aja, dadah.